去
Shalom. Ya, kayak masih ngantuk ya, mungkin karena banjir. Jadi, shalom. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita boleh berkumpul pada sore hari ini, pada Jumat 22 Maret 2024, dalam ibadah Hari Doa Sedunia. Jayalah PWGT, damai di hati. Sekali lagi, jayalah PWGT, damai di hati. Ya. Ya, mungkin kita saat ini memakai kerudung dan dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2024 ini, kita bersama-sama mendoakan negara Palestina sebagai negara yang menyusun tema dan liturgi dalam konteks negaranya. Tema Doa Sedunia tahun 2024 adalah Aku mohon padamu, bersabarlah satu sama lain dalam kasih. Dikutip berdasarkan Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Hari Doa Sedunia sebagai persekutuan Kristen adalah sebuah perayaan yang sangat penting dalam kalender gereja Kristen. Pada hari ini, umat Kristen di seluruh dunia berkumpul untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Negara Palestina telah lama berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan keadilan. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kedua belah pihak dan juga korban kemanusiaan, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua golongan agama termasuk Kristen Palestina. Oleh karena itu, pada Hari Doa Sedunia tahun 2024, kita berdoa, kita mendoakan perdamaian bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina. Kita mohon kepada Tuhan agar memberikan hikmat kepada para pemimpin negara-negara tersebut untuk mencari solusi damai atas konflik yang ada. Kita juga harus mendoakan agar rakyat Israel dan Palestina dapat hidup bersama dalam harmoni
tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan. Dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2024 ini, mari kita bersatu sebagai umat Kristen dari berbagai negara untuk memohon kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai, agar memberikan damai sejahtera bagi negara Palestina, bagi semua rakyat Palestina, bagi perempuan dan anak-anak Kristen Palestina yang juga menjadi korban perang berkepanjangan ini dan di seluruh dunia. Semoga melalui doa kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa perdamaian dan keadilan bagi semua manusia. Tunjukkanlah kasih-Mu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, adapun acara kita pada sore hari ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua itu ibadah. Acara yang ketiga itu menyanyikan himne PWGT dan mars PWGT. Acara yang keempat itu yaitu penyampaian dari PWGT. Acara yang kelima itu doa syukur dan ramah-tamah. Kita masuk dalam ibadah dan sebagai liturgis kepada Ibu Yeni Singkali kami persilakan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita sekalian, ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat dalam ibadah Hari Doa Sedunia. Bertepatan dengan Minggu Sengsara kelima masa Prapaskah, hari ini bersama-sama kita mendoakan pergumulan saudara-saudara kita di negara Palestina dengan tema yang terambil dari Efesus 4 ayat 1-3. Aku mohon padamu, bersabarlah satu sama lain dalam kasih. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia 2024. Salam sejahtera, damai sejahtera menyertai Anda. Dan juga dengan Anda.
Kita berkumpul dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai Anda. Juga dengan Anda. Sungguh kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, berjalanlah bersama kami saat kami menjelajahi tanah tempat Engkau hidup dan mengajar. Buka mata kami untuk melihat penderitaan penduduk negeri ini saat ini. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama semua orang yang menderita di seluruh dunia. Amin. Mari kita memuji Tuhan yang membawa kita bersama untuk beribadah dalam kasih dan persatuan. Allah yang menyatukan, berkuasa jauh di atas perbedaan pandangan dan teologi kita di dunia ini. Bantu kami mengingat kualitas iman yang penting ini, kerendahan hati, kelembutan,
kesabaran, dan kasih. Kami mengakui kelemahan dan kegagalan kami dalam menerima orang lain tanpa menghakimi mereka. Kami berusaha untuk rendah hati dan sabar saat kami menghadapi tantangan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan gereja kami. Dengan kelembutan dan kasih, kita dapat mengatasi kesulitan. Kami tetap kuat dalam iman kami, mengetahui bahwa kita milik Allah. Dalam ibadah hari ini, kita akan mendengar 3 kisah dari wanita Kristen Palestina yang menjadi saksi kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Kisah-kisah mereka menerangi pengalaman wanita Kristen Palestina dari 3 generasi yang berbeda. Simbol pohon zaitun mewakili ketiga generasi melalui batang, cabang, dan daunnya. Mari saya perkenalkan Anda pada Eleanor. Dia adalah salah satu dari generasi yang lebih tua. Seperti batang pohon zaitun yang telah menyaksikan banyak tahun perang dan kekerasan. Dia adalah seorang Kristen Palestina, anggota gereja Ortodoks Yunani di Tanah Suci. Dia berasal dari keluarga Yerusalem tua dan sangat kuat. Pada awal abad ke-19, kakek buyutnya mendirikan gereja Ortodoks St. George yang memungkinkan orang Kristen yang tinggal di luar tembok kota memiliki tempat untuk beribadah. Gereja itu tetap ada sampai bencana atau Nakba pada tahun 1948, ketika 750.000 warga Palestina dipaksa melarikan diri, tersebar dan menjadi pengungsi. Halo, perkenalkan, saya Eleanor. Ketika saya dan saudara-saudara saya tumbuh dewasa, orang tua saya mengingat tetangga mereka dengan penuh rasa syukur saat mereka menunggu hari besar kembali. Sayangnya, orang tua saya meninggal tanpa mewujudkan impian ini. Orang tua saya selalu berbicara dengan rasa syukur tentang tetangga Yahudi mereka, dan mereka mengajari saya bagaimana menanggung bersama orang lain dalam kasih. Saat saya menjalani hidup sebagai seorang Kristen Palestina yang tinggal di Yerusalem, saya memilih untuk terlibat sepenuhnya dengan semua anggota komunitas di tingkat lokal dan global. Saya belajar dari contoh orang tua saya betapa pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain, bahkan ketika hidup sulit dan penuh tantangan. Komitmen saya pada komunitas dimulai ketika saya berusia 11 tahun dan guru bahasa Arab saya mendorong saya untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk pekerjaan kemanusiaannya. Dia lembut dan penuh kasih, yang membantu saya memahami nilai membuat hidup lebih baik bagi orang lain. Kemudian, saya menerapkan program kemanusiaan dan pembangunan, serta proyek sosial dan komunitas. Program dan proyek ini melayani semua orang tanpa memandang agama, etnis, gender, status, atau kebutuhan. Saya juga beruntung
membantu ratusan wanita di Yerusalem, jalur Gaza, dan tepi barat untuk mempertahankan keluarga mereka sebagai pencari nafkah. Banyak dari proyek-proyek ini telah berkembang dan menyebar ke daerah lain dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sejak kecil, saya tahu bahwa hidup rapuh dan perdamaian tidak dijamin. Namun, saya yakin bahwa kita bisa kuat bersama jika kita saling menanggung dalam kasih. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita akan mendasari ibadah Hari Doa Sedunia pada saat ini dengan membaca dan merefleksikan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7. Mari berdoa. Bersama warga Kristen sedunia, kami mempersekutukan hati dan diri kami untuk menaikkan doa kepadamu, mendoakan pergumulan saudara-saudara kami di berbagai belahan dunia akibat peperangan dan penderitaan yang mereka alami, khususnya di Timur Tengah, Palestina. Kami mau membaca firman-Mu yang akan menyoroti keadaan yang sedang terjadi hingga hari ini. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar melalui firman-Mu ini kami dapat menghayati apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia saat sekarang ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan
yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini sama seperti gereja-gereja Kristen yang lainnya, kita pun melaksanakan ibadah hari doa sedunia. Di dalam ibadah hari doa sedunia ini, kita sebagai tubuh Kristus yang berbeda-beda satu dengan yang lain dalam banyak hal, baik berbeda dari suku bangsa, berbeda etnis, berbeda budaya, maupun berbeda bahasa. Kita semua diajak untuk memahami kondisi dan keadaan yang mungkin kita tidak alami, tetapi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di berbagai belahan dunia yang lain, seperti kondisi dan keadaan yang hingga saat ini sedang terjadi dan sedang dialami oleh saudara-saudara kita, baik yang ada di daerah Timur Tengah, khususnya di Palestina, maupun juga kondisi dan keadaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Ukraina. Mereka semua kini hidup sengsara dan menderita akibat dilanda peperangan yang hingga hari ini masih sedang bergejolak. Sebagai sesama tubuh Kristus, kita tentu sangat prihatin melihat dan mendengar kondisi dan keadaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di sana, yang hingga saat ini masih sedang bergejolak dilanda perang. Sebagai tubuh Kristus dan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, walau kita berbeda satu sama lain, kita berbeda negara, tapi kita dipanggil untuk menyatakan solidaritas kita atau menyatakan kepedulian kita kepada mereka atau kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita karena peperangan.
Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 bacaan kita tadi khusus ayat 2 bagian B mengatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Di sini kita diminta untuk menyatakan kasih kita, untuk mengurangi penderitaan dan kesengsaraan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di sana, yang sedang mengalami berbagai-bagai penderitaan. Bagaimana membantu mereka? Tentu ada banyak cara bagaimana kita menunjukkan kasih kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang dilanda perang hingga saat ini di Palestina, Israel maupun di Ukraina. Kalau kita tidak memungkinkan untuk membantu mereka secara finansial, paling tidak kita menyatakan bantuan kita dalam bentuk doa. Makanya di hari doa sedunia yang kita laksanakan pada kesempatan ini, kita diminta untuk berdoa. Mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini hidupnya menderita karena peperangan. Tentu doa yang kita naikkan kepada Tuhan dimaksudkan agar melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan Tuhan berkenan memulihkan keadaan yang sedang terjadi di sana, agar di antara mereka yang sedang berperang, yang sedang bergejolak satu dengan yang lainnya, terjadi rekonsiliasi antara satu dengan yang lain. Kita menginginkan di antara saudara-saudara kita yang ada di sana yang sedang bergejolak karena perang, akan menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di antara mereka. Dan Bapak, Ibu-ibu, untuk menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara yang sedang dilanda perang, dibutuhkan sikap kerendahan hati dan sikap kelemah lembutan dari kita untuk tidak menyalahkan di antara mereka atau untuk tidak menjadi hakim di antara mereka satu dengan yang lain. Dibutuhkan kesabaran dari kita untuk terus mendoakan mereka
menggumuli kondisi dan keadaan yang sedang dialami oleh pihak-pihak yang sedang berperang. Sementara kita mendoakan mereka agar terjadi rekonsiliasi di antara mereka, kita pun juga berdoa agar di antara kita satu dengan yang lain, orang Kristen di seluruh dunia tetap menciptakan atau tetap memelihara kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, memelihara kesatuan roh di dalam Tuhan. Kita berdoa agar terjadi perdamaian di antara anak-anak manusia. Dalam konteks perang yang sedang terjadi, baik antara Israel dan Palestina, antara Rusia dan Ukraina, dan masih banyak lagi peperangan-peperangan kecil yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Kita memang sangat sulit untuk menyikapinya. Apa yang sedang terjadi di antara mereka yang sedang bertikai? Mengapa harus terjadi peperangan di antara mereka? Dalam hal ini kita tidak mungkin membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Karena negara-negara yang sedang bergejolak di dalam peperangan saat ini sama-sama anak Tuhan. Di Israel ada orang Kristen. Di Palestina ada orang Kristen. Di Ukraina lebih-lebih banyak orang Kristen, dan di Rusia banyak orang Kristen. Sehingga memang untuk menyikapi keadaan dan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini, kita amat sulit menyikapinya, apalagi untuk menilainya. Sehingga memang tidak penting kita membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain, atau sebaliknya. Karena bukan itu yang kita mau capai dalam rangka melakukan hari doa sedunia. Yang kita inginkan terjadi di antara saudara-saudara kita yang bertikai di berbagai belahan dunia yang ada, khususnya di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, adalah harapan di antara mereka terjadi rekonsiliasi. Harapan di antara mereka terjadi perdamaian. Kalau sudah terjadi
rekonsiliasi, sudah terjadi perdamaian di antara satu dengan yang lain. Maka apa yang kita harapkan terjadi dan dialami oleh semua pihak, yaitu shalom, damai sejahtera. Itulah yang kita akan aminkan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Tuhan agar mereka yang sedang bertikai satu dengan yang lain bisa saling menahan diri, bersabar satu sama lain dalam kasih, demi untuk mewujudkan kedamaian di antara mereka. Inilah yang Paulus inginkan terjadi di antara anak-anak Tuhan yang sedang bertikai, di antara kita yang mungkin sedang bertikai satu dengan yang lain. Diharapkan kita bisa menahan diri, bersabar satu sama lain dalam kasih. Karena jika tidak demikian, maka harapan kita untuk terjadinya rekonsiliasi atau perdamaian di bumi ini tidak bakalan terjadi. Mari kita bersama-sama mendoakan situasi, kondisi, dan keadaan yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Tentu bukan saja di luar negeri kita, tetapi mungkin juga di dalam negeri kita. Tak dapat kita bayangkan setelah atau pasca pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif, mungkin saja ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu. Ketidakpuasan itu bisa membawa keretakan, bisa membawa malapetaka di antara kita sebagai anak bangsa. Melalui hari doa sedunia ini, mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan untuk bersama-sama mau mendoakan kondisi keadaan yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia maupun di tengah-tengah bangsa dan negeri kita yang sedang terjadi hingga saat ini. Amin. Mari saya perkenalkan Anda pada Lina. Pada 11 Mei 2022, Lina kehilangan Bibi Siren, seorang jurnalis terkenal yang dibunuh di Jenin. Bibi Siren seperti cabang pohon zaitun, menentang angin kencang yang mengancam untuk menghapus kebenaran pengalaman Palestina. Ketika dia meninggal,
Palestina kehilangan legenda dan jurnalis Al Jazeera terkenal. Sebagai Bibi Lina, ibu baptisnya dan sahabat terbaiknya, Shiren adalah panutan Lina. Dia juga menjadi panutan bagi banyak wanita Palestina muda. Lina menghargai semua momen yang dihabiskan bersamanya, berbincang tentang seni, politik, dan kehidupan. Halo, perkenalkan saya Lina. Selama 25 tahun, Bibi Shiren mendedikasikan hidupnya untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman Palestina dan menjadi suara kebenaran. Dia memasuki setiap rumah di Palestina dan dunia Arab melalui layar TV. Kehadiran 500 orang pada hari pemakamannya adalah bukti bahwa dia juga memasuki hati mereka. Banyak orang yang tidak tahu bahwa bibi saya adalah seorang Kristen Palestina. Iman Shiren memimpinnya untuk menanggung bersama semua orang dalam kasih. Meskipun ada perbedaan dalam tradisi kepercayaan. Dia berdiri dengan semua orang yang terluka. Dia memperjuangkan agar Muslim dan Kristen memiliki akses ke situs suci di Yerusalem. Kebenaran yang dia sampaikan bahkan menjadi cara menanggung bersama penduduk-pendudukan dengan kasih. Meskipun Shiren seperti cabang zaitun dipotong terlalu cepat, warisannya tetap hidup. Kenangan tentangnya sekarang memberi makan bumi. Dari mana kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus menceritakan kebenaran dan bekerja menuju rekonsiliasi? Mendengar kisah wanita yang berani berbicara kebenaran dalam kasih. Marilah kita berkomitmen untuk saling menanggung bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita dibimbing oleh firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 7 berkata, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Marilah kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat ini akan dijalankan dua pundi. Pundi pertama digunakan untuk mendukung pelayanan di negara Palestina, dan pundi yang kedua untuk mendukung pelayanan PWT Jemaat Rahmat. Sambil kita membawa persembahan syukur kita menyanyi dari nyanyian etnis Aku Bersyukur. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan
Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas berkat cinta kasih-Mu sehingga kami boleh dikumpulkan di rumah-Mu yang kudus di tempat ini dalam ibadah hari doa sedunia. Dalam rangkaian ibadah kami saat ini, kami sudah membawa persembahan syukur kami yang kami ambil daripada-Mu juga. Kiranya Engkau berkati dan dapat berdaya guna untuk pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Berkati yang masih ada pada kami, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan dalam kasih Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Disilakan paduan suara PWGT untuk memuji Tuhan. Aku takkan pernah takut bahaya, sebab Tuhan selalu besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lari dan aku di padang yang berhijau, Dia membimbing aku dengan air terang. Dia menjaga jiwaku, Dia menuntun hidupku di jalan yang benar. Aku berjalan aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Dedaunan pokokku yang menghiburku, Dia pun selalu menyertai berkat-berkat dalam hidupku. Setiap waktu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia
berkumpul menjadi satu oleh Roh Kudus. Kita sekarang berdoa untuk wanita di seluruh dunia, untuk dunia dan untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan kebenaran, berkati kami dan jadikan kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami sehingga kami dapat melihat segala sesuatu seperti yang Engkau lihat. Lindungi kami dari segala bentuk kekerasan, sakit, dan balas dendam. Kami berdoa terutama untuk wanita yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya. Untuk wanita yang disiksa dan menderita kekerasan. Kami berdoa agar gereja kami serta pemerintah kami akan menciptakan tempat yang aman bagi wanita. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan bakat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Tuhan, karena putramu Yesus sebagai seorang pengungsi harus melarikan diri dari pembantaian di Bethlehem. Engkau tahu nasib para pengungsi dan orang yang terdislokasi. Tetap bersama mereka dan bantu mereka di saat-saat gelap dan sulit ini. Pandu dan lindungi mereka dan bawa mereka ke tempat-tempat yang aman. Buka hati mereka yang menerima pengungsi dan pandu tindakan para pemimpin politik sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Tuhan, batu karang kami, Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun hidup kami padamu. Kami berdoa untuk mereka yang tunawisma, dan terutama untuk keluarga yang rumahnya hancur akibat perang atau bencana alam. Kami berdoa untuk semua yang bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan situasi ini. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan damai, kami berdoa untuk akhir yang damai dari situasi yang sedang berlangsung di Palestina. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem yang dianggap suci oleh 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Biarkan ada kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi. Ajarkan kami sebagai orang Kristen untuk mengikuti jalan Yesus, berbagi kasih dengan mereka yang kami temui. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Tuhan persatuan, Putramu Yesus telah berdoa agar murid dan pengikut-Mu menjadi satu, seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami, hamba-Mu, untuk memperlakukan orang lain dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih, meskipun kami berbicara, hidup, dan berdoa dengan cara yang berbeda.
Berkati gereja global, dan berkatilah wanita yang setia di mana saja, yang membagikan kabar baik-Mu dengan orang lain. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan ini karena Engkau telah memberikan ruang dan waktu kepada kami, khususnya ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat, untuk melaksanakan hari doa sedunia. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami bagaimana kami hidup dan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu akan terus memotivasi kami untuk tetap mendoakan saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai-bagai penderitaan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa situasi dan kondisi yang dialami oleh beberapa saudara-saudara kami yang berada di belahan dunia yang lain tidak kami alami di sini. Dan kami berharap ya Tuhan, kiranya perdamaian dan kedamaian di antara kami, khususnya di antara anak bangsa di negeri kami ini, akan selalu terjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ini sejumlah permohonan kami, harapan-harapan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, karena kami berdoa kepadamu hanya di dalam dan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari saya perkenalkan Anda pada Sarah. Sarah mengatakan bahwa kadang-kadang dia merasa seperti daun pada pohon zaitun, terhubung mulai cabang ke akar, diberi makan dari dalam. Dia lahir dan dibesarkan di Yerusalem sebagai seorang Kristen Lutheran, di mana hidup selalu penuh tantangan. Dia senang melihat perubahan dalam masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh gerejanya yang menganugerahi pendeta wanita pertamanya. Sejarah keluarganya sendiri terkait dengan Palestina. Dia ingin berbagi sebuah kisah dengan Anda yang menunjukkan apa artinya menjadi seorang Kristen Palestina. Perkenalkan, nama saya Sarah. Kakek nenek saya dulu tinggal di Java. Mereka tumbuh besar di sana sebelum tahun 1948. Hidup bersama orang Kristen, Muslim, dan Yahudi lainnya.
Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, orang Palestina yang telah tinggal di tanah itu selama ribuan tahun tergusur. Pasukan Israel datang ke rumah kakek nenek saya dan memaksa mereka keluar. Hal ini menyebabkan kakek nenek saya menjadi pengungsi di Yordania. Banyak tahun kemudian, kakek nenek saya datang berkunjung ke Yerusalem, dan orang tua saya membawa kami berwisata ke Jaffa. Mereka senang menunjukkan rumah tempat mereka tinggal. Segalanya telah berubah, kecuali pohon-pohon yang mereka tanam, yang membantu kami mengidentifikasi tempat itu. Tetapi sayangnya, orang yang tinggal di rumah itu bersikap bermusuhan terhadap kami. Kemudian, ketika saya mengunjungi kakek nenek saya di Yordania, nenek saya menunjukkan kunci yang ibunya simpan ketika meninggalkan rumah mereka. Dia seperti banyak orang lain menyimpan kunci mereka dengan harapan kembali. Harapan yang diwariskan melalui banyak generasi. Saya tahu bahwa pohon tempat saya berasal kuat dan tangguh. Saya bisa menanggung bersama orang lain dalam kasih karena mereka melakukannya. Kasih mereka adalah yang membuat saya berkembang seperti daun pada pohon zaitun. Hari ini kita telah diberkati dengan kisah-kisah dari 3 wanita Kristen Palestina. Kisah-kisah ini telah menunjukkan kepada kita kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Di tengah ketidakadilan, perang, dan penderitaan, Tuhan memanggil kita untuk menanggung bersama dalam kasih. Ketika kita tetap bersama melalui kesulitan, kita hidup dalam damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saat kita berbagi damai Kristus, kita mengingat akan saudara-saudara kita di Palestina. Damai Kristus menyertai Anda. Mari bergabung dalam komitmen bersama. Saat kita berpikir dengan semua wanita, terutama mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, atau diskriminasi, semoga kita menjadi pembela yang setia di semua tingkat kehidupan masyarakat dan gereja. Marilah kita menanggung satu sama lain dalam kasih. Mari kita pergi sekarang dan menjadi agen perdamaian dan keadilan. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan membuat wajahnya bersinar padamu dan memberi rahmat kepadamu. Tuhan menolehkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera kepadamu. Dalam nama Yesus, amin.
Bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang kita rasakan dalam lingkungan yang aman, tentram, dan merdeka. Sepenanggungan bersama pergumulan saudara-saudara kita Palestina saat ini, teruslah kita mendukung dalam doa dan bersabarlah satu sama lain di dalam kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Silakan memasuki saat teduh. Ya, demikianlah rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada kita semua yang terlibat dalam ibadah Hari Doa Sedunia pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan marilah kita masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan himne PWGT dan Mars PWGT. Kepada Ibu Dien Ita Limbong sebagai konduktor, kami persilakan. Jemaat dikasih persilakan berdiri.
Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbenam, ladang luas penanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. EWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, ku teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhan, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jaya persekutuan-Mu. WWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhan, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. EWGT, Ya, terima kasih kepada Ibu Dian Ita. Dan kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian dari pengurus. Untuk mewakili, dipersilakan Ibu Nita Tomolompo. Shalom. Yang kekasih Bapak Ibu Pendeta, seluruh anggota PWGT, juga Bapak-Bapak yang kebetulan hadir bersama kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Hari Doa Sedunia, ya, di mana temanya sore ini adalah mengenai Palestina. Sehingga marilah, ya, ini juga terkait dengan International Women's Day tanggal 8 Maret kalau nggak salah. Kami dari pengurus juga mengajak kita untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina maupun di tempat lain yang menderita, ya, karena peperangan. Karena kalau terjadi peperangan biasanya yang paling susah itu adalah perempuan dan anak-anak. Kita juga terus mendukung perempuan-perempuan di mana saja yang mengalami penderitaan karena penindasan, karena lain-lain, ya. Saya juga mewakili pengurus pada sore hari ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman pada sore hari ini, juga kepada semua ibu-ibu dan rekan-rekan yang bertugas pada sore hari ini. Terima kasih, biarlah pelayanan Bapak Ibu semua terus diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami dari pengurus mohon maaf, ya, kalau dalam mempersiapkan acara pada sore hari ini banyak kekurangan, ya, mohon dimaafkan. Biarlah ini menjadi
pelajaran buat kami ke depannya dalam mempersiapkan acara-acara PWGT selanjutnya. Kemudian saya juga akan menegaskan ya, menyampaikan kembali beberapa rencana atau program-program PWGT yang akan datang ya. Jadi pada tanggal 2 April direncanakan ada pembagian takjil ya, seperti biasa di halaman gereja. Tanggal 2 April ibu-ibu yang berkesempatan untuk ikut silakan ya. Itu biasanya jam berapa ya? Jam 5 sore mungkin ya, tapi persiapannya sudah lebih dulu. Jam 4. Terus kemudian ada rencana juga untuk sosialisasi ya, workshop balon box ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa minggu lalu beberapa di antara ibu-ibu telah mengikuti ibadah HDS juga yang dirangkaikan dengan pembinaan di Gereja Toraja Jemaat Bintaro. Nah, ini nanti akan disosialisasikan kembali di dalam Jemaat. Nanti waktunya akan ditentukan kemudian ya, akan diatur oleh bidang 2. Kemudian yang berikutnya adalah rencana Paskah ya, rencana Paskah KPJ ya, di tanggal 6 April di Jemaat Bogor ya. Ibu-ibu silakan mempersiapkan diri yang akan ikut ya. Dan ini juga ada dilombakan Dero ya, dan ini kabarnya sudah mulai latihan. Dan nanti videonya akan dikirimkan tanggal 2 ya. Dan nanti pengumuman pemenangnya akan dilakukan tanggal 6 pada saat Paskah KPJ itu. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari pengurus. Terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Ya, terima kasih kepada Ibu Nita Tomolompo. Dan kita melangkah ke acara selanjutnya, itu doa syukur kepada Ibu Pendeta. Kami persilakan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, mulai dari sore sampai malam saat ini. Kami boleh menikmati persekutuan dalam ibadah hari doa sedunia. Bapa dalam sorga, kiranya persekutuan kami diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh menjadi perempuan-perempuan yang diubahkan oleh Tuhan untuk memiliki kesabaran dan juga untuk senantiasa membangun kebersamaan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, sehingga kehadiran kami menjadi berkat untuk mewujudkan perdamaian bagi semua. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Saat ini ya Allah Bapa di sorga, sebelum kami meninggalkan gedung gereja, ada berkat Tuhan yang sudah disiapkan, makanan, air minum. Kami percaya dari dalam berkat-Mu ini, kami beroleh kekuatan, kesehatan untuk menjalani kehidupan, terlebih untuk kami pakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita boleh beribadah hari doa sedunia pada sore hari ini. Kami mohon maaf
bila ada kekurangan kami pada sore hari ini. Dan sekarang kita masuk dalam sesi foto. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kakak Niger kasih aba-aba ya.